Astuti Febriani dari kelas PAUD 4C YN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan cara simulasi perilaku prososial. Nah, di sini ada yang tahu perilaku prososial itu apa? Nah, perilaku prososial itu adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian dan perhatian seorang anak ke anak lainnya yang diimplementasikan melalui tindakan-tindakan. Nah, perilaku prososial ini mencakup tindakan seperti 1. Saling menolong, 2. Saling membagi, 3. Saling bekerja sama, 4. Kejujuran, 5. Kedermawaan, yang ke-6 yaitu saling mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menstimulasi perilaku prososial. Di sini saya akan memaparkan 3 cara metode. Nah, yang pertama itu adalah metode pembiasaan, yang kedua metode cerita, yang ketiga adalah metode karya wisata. Ya, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah metode pembiasaan. Di sini ada yang tahu metode pembiasaan itu apa? Iya, metode pembiasaan itu adalah metode suatu kegiatan yang dilakukan sehari-hari yang teratur atau berulang-ulang yang bersifat positif. Dengan pembiasaan itu, maka setiap anak akan terbiasa dengan suatu hal. Nah, cara untuk menstimulasi dan menggunakan metode pembiasaan yaitu yang pertama, 1. Menanamkan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak, yaitu dengan cara kita memberi kebebasan terhadap anak untuk memilih suatu kegiatan atau pilihannya sendiri. Nah, dengan begitu maka anak akan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu kita dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab untuk merapikan mainannya sendiri, seperti meletakkan mainannya di tempat semula. Seperti itu adalah bentuk tanggung jawab anak terhadap permainannya. Dan yang kedua, caranya yaitu melatih kerjasama anak melalui permainan seperti bermain puzzle dan bermain balok. Dengan bermain puzzle itu dapat meningkatkan kerjasama setiap anak, yaitu menata puzzle itu bersama-sama, saling berinteraksi dan saling bersosialisasi. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan anak untuk membantu jika anak mengalami kesulitan, yang kita bisa menanamkan yaitu menolong teman jika saat dibutuhkan, yaitu menolong teman saat terjatuh seperti itu. Terus kemudian menolong teman saat kena musibah. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah metode bercerita. Nah, di sini ada yang tahu metode cerita itu apa? Nah, metode cerita itu adalah metode yang memberikan suatu informasi dan diungkapkan secara lisan berupa informasi, nasihat, pesan, atau pengetahuan terhadap anak. Nah, metode bercerita ini juga bisa menggunakan alat peraga ya teman-teman, seperti boneka jari, boneka tangan, terus seperti buku, terus comek cerita, terus seperti dan gambar berseri. Nah, dengan metode bercerita ini juga memiliki manfaat loh teman-teman bagi anak-anak. Apa coba? Nah, benar, dengan metode bercerita kita dapat mengembangkan aspek bahasa anak. Yang kedua, dapat menanamkan nilai-nilai sosial dan keagamaan terhadap anak. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman terhadap anak. Nah, di sini Bunda memiliki cerita tentang semut dan merpati. Coba disimak ya teman-teman dan diperhatikan. Kisah semut dan merpati. Sepanjang malam di hutan rimba sedang hujan sangat deras. Petir bergemuruh. Di sana semua hewan berteduh di dalam rumahnya masing-masing. Ketika pagi datang, cuaca sangat cerah. Semua hewan pada keluar untuk melihat cuaca yang sangat cerah dan menikmati udara yang sejuk. Suara gemericik air sungai menarik perhatian seekor semut. Semut pun berjalan ke arah sungai. Di sana, semut melihat indahnya pemandangan dan jernihnya air sungai. Semut pun ingin meminum air sungai. Tiba-tiba, semut terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai. Tolong, tolong, tolong. Karena suara semut yang sangat pelan, tidak ada satupun hewan yang mendengar bahwa dia terjatuh dan tenggelam di sungai. Namun, ada seekor burung merpati yang bertengger di atas pohon dan melihat seekor semut yang tenggelam. Burung merpati pun menolong semut dengan memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun langsung naik di atas daun. Selamatlah semut. Beberapa hari kemudian, ada pemburu yang datang ke hutan. Pemburu itu melihat seekor merpati yang pernah menolong semut.
pemburu itu ingin menembaknya. Namun, semut melihatnya dan menggigit tangan pemburu itu. Pemburu itu langsung teriak, "Ah, sakit!" Karena mendengar suara teriak sang pemburu, burung merpati pun terbang dan burung merpati berterima kasih kepada semut karena sudah menolongnya. Nah, itulah cerita semut dan burung merpati yang saling tolong-menolong. Begitu teman-teman. Nah, tadi udah mendengarkan cerita tentang semut dan merpati ya teman-teman. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang metode yang ketiga. Tadi metode yang ketiga adalah metode karya wisata. Di sini ada yang tahu metode karya wisata itu apa? Iya, metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajarinya dengan objek itu yang terdapat di luar kelas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini dengan metode karya wisata juga dapat meningkatkan perilaku prososial dengan cara kita akan bermain kooperatif. Nah, permainan kooperatif ini biasanya permainan yang dilakukan secara kelompok atau secara bersama, yaitu dengan cara yang pertama itu outbound. Nah, outbound ini juga bisa meningkatkan dan bisa menstimulasi perilaku prososial anak. Dengan outbound ini maka anak akan saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong, terus saling berbagi seperti itu teman-teman. Nah, outbound ini juga bisa dilakukan di luar kelas dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti saya punya gambar yaitu outbound yang ada di luar kelas, yaitu yang menggunakan peralatan-peralatan yang ada di dalam kelas, yaitu seperti outbound ini. Ini adalah merangkak, yaitu dengan menggunakan kursi-kursi yang ditata dan menggunakan di sini juga ada hula hoop ya. Nah, dengan begini anak itu bisa meningkatkan rasa kerjasamanya. Juga memiliki gambar, yaitu ini adalah outbound yang dilakukan di halaman sekolah ya teman-teman, menggunakan alat bahan yang ada di sekolahan. Nah, itu memindahkan gelas ini supaya dari tempat satu ke tempat lainnya dan menjaga keseimbangan gelas ini supaya tidak jatuh. Nah, anak-anak di sini yaitu saling bekerja samanya yaitu dalam menjaga keseimbangan supaya gelas ini tidak terjatuh. Nah, dengan seperti itu kita dapat meningkatkan perilaku prososial anak melalui outbound yang ada dan menggunakan peralatan yang sangat mudah untuk dicari. Begitulah teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan dari saya bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dengan 3 macam metode tadi kita dapat menerapkan di anak teman-teman. Stay at home, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment.